Bagaimana pendapat Anda melihat tren penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini? Berat ya? Itu saya jawabannya, berat ya? Berapa Pak? Kan berat ya? Prihatin aja. Yang kedua, apa dampak jangka pendek dan jangka panjangnya untuk Jangka narkoba? pendeknya itu merusak generasi muda dalam aspek baik fisiologis, psikologis maupun sosial. Jangka pendek, jangka panjang merusak masa depan diri, bahkan merusak bangsa ini. Indonesia emas bukan Indonesia cemas. Ya kan? Yang ketiga, jenis gangguan kesehatan mental apa yang sering muncul pada remaja penyalahguna narkoba? Penyalahguna Iya. banyak sekali. Misalkan saja gangguan secara fisiologis, ya kan, itu mereka akan gangguan metabolisme tubuhnya akan terganggu. Secara psikologis dia mesti depresi, akan menarik diri dari lingkungannya. Banyak lah Mbak, banyak sekali. Oke. Ini selanjutnya, faktor apa saja yang menjadi penyebab utama remaja menyalahgunakan narkoba? Yang pertama lebih pada sosialnya sendiri, bahwa dia merasa tertekan karena psikotropika itu memberikan tiga dampak ya, stimulus, hallucinogen sama depresan. Ketika mereka tertekan maka dia melakukan depresan untuk bagaimana agar dia merasa tenang. Biasanya anak-anak itu cukup percaya diri, dia akan mengambil obat-obat yang jenis-jenis itu karena mereka memiliki jenis itu, sehingga dampaknya itu akan muncul ketika kondisi siswa atau remaja itu dalam kondisi yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Kemudian secara sosial dia menekan, atau mungkin keluarganya yang tidak care, atau keluarga yang tidak harmonis, sehingga mengakibatkan bahwa ini merasa tidak diberikan oleh keluarganya, atau dia merasa, atau gini loh, remaja sukanya merasa play victim ya, misalnya dia korban misalkan bapakku divorce, bapakku ini loh, lama udah divorce kamu gak bisa sukses, saya bilang gitu. Enggak, yaitu mindsetmu yang diperbaiki. Nah kemudian juga yang lain adalah faktor juga informasi sangat cepat, dimana informasi mengakibatkan bahwa mereka mudah mendapatkan. Nah kan, kemudian yang berikutnya lebih pada lingkungan sosial. Remaja lebih pada proses conformity namanya, pengakuan teman sebaya. Karena kalau seorang hidup itu yang pertama, kalau anak kecil apa kata ibu, kemudian apa kata guru, apa kata teman, kemudian baru kata apa dirinya sendiri, baru saja 30 tahun sehingga conformity dalam lingkungan itu mengakibatkan bahwa jiwa remaja yang coba-coba itu akan mengkonfirmasi lingkungannya. Misalkan mohon maaf, ketika kamu suka dengan Korea, kamu akan minimal mencari tahu tentang Korea. Lah ketika kamu akan tahu tentang psikotropika, dia akan mencoba, kayaknya enak nih. Lah kesalahannya mereka tidak pernah ngerti efek itu. Mereka edik, mereka buat tergantung. Lah ini yang sering kali remaja dengan apalagi laki-laki ya, dengan sikap hero-nya mengatakan bahwa aku pernah nyoba. Edik. Kebanyakan kalau menurut saya yang paling kuat adalah di kedua remaja coba-coba, yang kedua hero, dan keluarga yang atau lingkungan yang tidak support. Daripada toksik lah. Bahasamu toksik lah. Artinya, ini keluarga aku kok bapakku nggak perhatian, mamaku cerewet, yang cuma jalan aja nggak pernah perhatiin aku. Kemudian dia nganggap dirinya itu play victim remaja. Dia ngerasa bahwa aku siapa sih? Aku nggak dibutuhin kok. Lah aku siapa? Akhirnya dia mencari pelarian dengan cara menggunakan obat, ya kan? Atau dia merasa ditekan oleh lingkungannya, atau merasa intinya bahwa lingkungan nggak support kerja lah, nggak support ya, nggak mendukung, nggak bebas macam-macam. Atau mungkin bahkan kalau anak-anak yang begitu ada ditarget oleh orang tuanya. Kamu harus yang satu, kamu harus yang ini. Misalkan menjenengan dibandingkan Mbak apa Aci, Mbakmu seorang istri kuras, itu mana? Artinya tidak ada pengakuan seperti itu, bagaimana apa? Remaja akan mengambil sikap untuk yes. Ya kamu sih senyum kamu coba pinter loh. Selanjutnya ya Pak. Ya. Apa saja program atau pendekatan yang efektif untuk rehabilitasi remaja yang mengalami ketergantungan? Rehabilitasi yang pertama adalah lebih pada detox. Detoksifikasi itu pembersihan dulu. Baik detox itu detox secara emosional mau detox secara fisiologis, obat. Ada obat detox namanya trauma. Nah ketika detox itu detox dulu secara fisik dan secara emosional. Secara emosional kalau sudah tingkat relapsnya tinggi, dia sampai 3-4 aspek harus muncul. Sugesti ada 3, place, condition, kemudian yang terakhir adalah environment, lingkungan. Jadi ketika saya seorang pengguna atau mantan pengguna yang sudah sembuh, sudah waras bahasa orang-orang narkoba, kemudian saya bergaul lagi dengan teman yang kemarin, maka saya bisa kena. Maka rehabilitasi yang paling bagus yang pertama adalah itu tadi detox. Kemudian yang kedua berkaitan spiritualitas.
Bagaimana agama bahwa kamu punya Tuhan, kamu akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu, bla 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 bla. Kalau kamu ingat mati, kamu mau pikir kau akan sukses dengan kematianmu, enggak. Maka dia enggak. Kemungkinan kalau keyakinan atau agamanya benar, apapun agamanya, dia meyakini bahwa ada hidup sudah hidup, maka dia tidak akan mungkin menggunakan. Kemudian ketiga, support secara emosional. Mereka jangan dijauhi. Ya kan? Jangan benci orangnya, tapi bencilah perilakunya. Jadi kita temenan buat Nggak apa. kasih Ya apa? energi positif. Yes. gitu, Pak. Tapi kita jangan terpengaruh. Emang Pak Mali nggak punya teman pengedar? Ya penting kan saya nggak pakai. Iya. Karena kalau pengguna akan jadi pengedar. Tapi kalau pengedar belum tentu pemakai. Iya. Karena kalau pemakai dia akan mengambil untung dari yang dia jual untuk dia pakai sendiri. Tapi kalau pengedar dia mengambil untung keuangan. Nah, yes. Oke, itu. Habis ini itu ya Pak, Nah, kuesioner. itu apa? Kayak jawab iya tidak atau Ya. mungkin besar atau kecil gitu. Hmm. Jadi yang pertama, menurut Anda apakah remaja di kota Yogyakarta ini memiliki resiko tinggi terhadap penyalahan narkoba? Tidak. Apakah penyalahan narkoba di kalangan remaja berkaitan dengan masalah kesehatan mental? Tidak. Apakah faktor sosial seperti tekanan teman sebaya berperan besar dalam mendorong Ya. penyalahgunaan narkoba? Ya. Apakah lingkungan keluarga memiliki peran signifikan dalam pencegahan penyalahan Ya. narkoba?